Halo Liner, selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita waktu untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan hormat kepada Bu Istovani selaku CEO Fitinline yang saat ini sedang berhalangan hadir pada webinar pagi hari ini dikarenakan harus mengikuti agenda lainnya. Lalu yang terhormat juga kepada Bapak Imade Mujaya dan Ibu Agustina Ari Handayani selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang tentunya akan membawakan materi yang sangat luar biasa mengenai fashion planner. Nah, lalu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman liners yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sebagaimana kita tahu ya, ini kan lagi weekend seperti itu. Teman-teman ini sangat luar biasa, sangat semangat untuk menyempatkan waktunya mencari ilmu di weekend ini, apalagi pagi-pagi gitu ya. Kan biasanya banyak yang mager seperti itu. Nah, ini teman-teman nih salah satu orang-orang yang mungkin memiliki mentalitas gitu ya, mentalitas untuk benar-benar ingin menjadi fashion planner. Nah, sebelum kita mulai acara webinar pada pagi hari ini lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syahdi Ramadan, saya akan menjadi moderator dan memimpin webinar pada pagi hari ini. Nah, namun teman-teman cukup panggil saya Rama, Rama aja, nggak pakai aja. Maksudnya Rama seperti itu. Oke. Nah, baik sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, maksudnya sebelum kita masuk kepada materi inti yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina dan Bapak Made, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih sedikit mengenai background pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, beliau berdua ini merupakan founder dan co-founder dari Madelions Batik. Nah, beliau berdua juga sudah sangat banyak pengalaman menjadi instruktur dan pelatihan terkait dengan fashion seperti itu atau mode. Nah, tentunya dikarenakan beliau ini juga sudah sangat lama ya menjadi fashion planner, tentu ini akan banyak insight-insight dan ilmu-ilmu yang akan di-share nih kepada kita semua. Nah, tanpa nunggu berlama-lama, langsung saja kepada Bapak Made dan Ibu Agustina. Waktu dan layar saya persilahkan. Mohon maaf sebelumnya Pak Made, sepertinya masih di mute. Oh iya. Ya baik, persilakan Pak. Oke, selamat pagi. Saya Made dari Batik Madelayan. Oke, kita langsung saja, nggih. Peluang bisnis fashion untuk generasi Z. Next slide, Mas. Mohon maaf sebelumnya Pak, sepertinya masih ada kendala. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Oke, siap.
yang bisa kita manfaatkan, di mana itu nanti akan bisa memberikan keuntungan bagi kita. Jadi kesempatannya apapun itu kita manfaatkan agar mendapat keuntungan untuk sebagai apa? Salah satu peluang untuk membuat usaha. Oke, next. Nah, kemudian karena kita sekarang bicara tentang generasi Z, generasi Z itu siapa sih? Di sini generasi Z itu lahir dari tahun diperkirakan 1996 sampai 2009. Kemudian generasi Z sudah mengenal internet dan terbuka terhadap teknologi digital. Oke, next. Untuk bisnis fashion sendiri potensinya seperti apa? Menurut BPS tahun 2020, jumlah generasi Z itu mencapai 75,49 juta. Ini adalah peluang di mana generasi Z sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi sebagai produsen sendiri. Kemudian generasi Z sudah akrab dengan akses digital. Yang terakhir, ekosistem fashion-nya itu sangat mendukung. Oke, di sini jadi antara generasi, kemudian peluang, kemudian fashion-nya pun sangat mendukung. Jadi ini saling terkait dukungannya. Oke, next, Mas. Nah, potensi untuk bisnis fashion untuk generasi Z itu seperti apa? Untuk memulai bisnis fashion, sekarang ini kita bisa menggunakan modal atau aset itu dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi kita tidak perlu berpikir untuk memulai dengan modal atau aset yang besar, tapi cukup apa yang kita punya itu yang kita gunakan. Kemudian lebih sederhana karena rantai pasokannya pendek. Dengan adanya digital, kemudian dengan adanya kita mengikuti, biasanya sekarang sudah banyak grup-grup komunitas-komunitas, itu rantai usaha kita itu bisa semakin pendek sehingga itu sangat dekat dengan sekitar kita. Yang ketiga, fleksibel dan efisien. Dengan adanya digitalisasi sekarang usaha itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Seolah-olah kita punya kantor yang akan buka setiap hari mungkin atau setiap waktu, karena ketika klien kita mungkin berada di luar sana dengan waktu yang berbeda, itu sudah tidak ada batasan waktu lagi. Oke, next. Nah, dari sana, bagaimana kita memulai? Memulai unit usaha fashion, bisa kita mulai dari hal yang sederhana. Menjadi reseller usaha fashion. Itu mungkin generasi sekarang sudah tidak canggung lagi untuk menjadi reseller. Kita bisa mulai dengan reseller dengan menawarkan barang orang tanpa modal yang terlalu banyak, cukup modal HP mungkin kalau orang sekarang bilang, sudah bisa menjadi reseller. Kemudian kita punya keahlian, kita bisa dengan fashion illustrator. Atau kita punya kenalan, kita mulai dengan fashion stylist. Atau bisa dengan kita mengunggah, seperti sekarang ada YouTuber, ada yang berhubungan dengan itu, kita bisa menjadi fashion stylist, kita menunjukkan diri kita di media sosial. Oke, next. Kemudian kita bisa yang lebih lanjut, kita bisa memproduksi wastra. Di sini saya perlihatkan ada batik. Kita bisa membuat itu salah satunya. Oke, next. Berikutnya. Nah, yang lebih jauh lagi, kita bisa menjadi
lembaga khusus di pendidikan atau content creator fashion. Oke, next. Dan ini usaha mandiri, tailor atau garment. Kita bisa untuk produk yang lebih besar, kita bisa akhirnya merambah ke garment. Oke, next. Oke. Karakter kita sekarang berbicara tentang generasi Z. Karakter generasi Z itu adalah pertama ambisius, percaya diri, kemudian lahir di dunia digital. Nah, potensi ini kita manfaatkan untuk dengan ambisius dan kepercayaan diri, minat yang besar itu dengan ditunjang oleh dunia digital, maka kita bisa membangun usaha passion itu mulai dengan diri kita sendiri. Oke, next. Oke. Memahami karakteristik generasi Z. Di sini kita harus mengenali masalah passion-nya seperti apa. Kemudian dari masalah itu kita mencoba melihat peluangnya, peluang bisnis fashion. Akhirnya dari sana kita kemudian menetapkan strateginya. Kita mau usaha apa, bagaimana kita melakukannya, mulai dari mana. Oke, next. Bagaimana dengan peluang bisnisnya? Peluang bisnis fashion. Fashion itu sekarang merupakan ekspresi yang bisa kita lihat, bisa dicoba. Kemudian apa yang diminati oleh masyarakat. Bagaimana kita mengetahuinya? Tentu saja kita lakukan riset atau pengamatan dari tren, baik yang itu yang tren global ataupun tren lokal. Kemudian kita akan menemukan apakah kebutuhan hari ini. Nah, itu dilihat dari segmennya atau target marketnya. Dari target market itu kita akhirnya bisa menentukan kemana kita melangkah untuk menentukan bisnis kita. Oke, next. Nah, di sini saya memberikan contoh kasus ya. Oke, mungkin bisa dibaca. V, seorang orang muda berusia 20 tahun, aktif dan bergaya kekinian, mencintai seni dan budaya. V memerlukan fashion yang dapat menunjukkan karakter dirinya selama ini. V masih menggunakan pakaian yang kurang nyaman untuk kegiatan outdoor. Ia menginginkan fashion yang memperlihatkan dirinya, tapi juga nyaman untuk aktivitas. Oke. Seperti itu paparan saya. Ini sekedar, nah, next akhirnya V. Kira-kira apakah yang dibutuhkan V? Di sini saya menggambarkan kaos batik Mandelion. Untuk kebutuhan V, kita akan memberikan penyelesaian masalahnya, yaitu pakaiannya mudah menyerap keringat, menggunakan batik kontemporer karena dia suka seni dan budaya, kemudian menggunakan bahan katun, harga terjangkau, gaya sporty. Ini menunjukkan fungsi pakaian yang memperlihatkan kenyamanan, sportivitas, enak dipakai di lapangan, tapi tetap styles dengan seni dan budayanya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan dan diskusi kita bisa di chat. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Made Murjaya yang sudah menyampaikan materinya. Nah, untuk sesi Q&A nanti akan kita rangkum di akhir ya. Jadi setelah ini kita lanjut terlebih dahulu ke sesi materi kedua yang akan disampaikan oleh Bu Agustina. Kepada Bu Agustina, waktu dan layar saya persilahkan.
Aku HP. Baik, terima kasih Mas Rama. Selamat pagi buat semuanya. Luar biasa sekali ya. Tadi sudah dibuka sama Mas Rama dengan penuh semangat. Yuk kita ini dulu, breaking up dulu, mumpung masih pagi-pagi, biar peredaran darah juga lancar gitu ya. Yang biasa mungkin masih mager-mager. Mohon izin dulu ya Mas Rama, biar kita nyaman, karena tadi sudah duduk sekitar beberapa menit gitu ya, biar kita lebih nyaman. Yuk tangannya dibawa dulu ke atas. Tangannya ke atas, dua-duanya, semuanya. Ayo liners semuanya. Ayo semuanya, liners semuanya. Ayo tangannya ke atas ya semuanya. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibawa ke samping. Setinggi bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibawa ke depan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan digerak-gerakkan jari-jari tangannya, silahkan, relax, relax, relax. Letakkan di depan dada, seperti ini, kemudian tepukkan ke paha, mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, relax, buka dadanya, buka bahunya, tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas. Ya, relax. Gimana liners rasanya pagi hari ini? Luar biasa ya. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita akan ke materi selanjutnya. Silahkan bisa untuk share screen-nya ya, teman-teman Fit Academy. Silahkan. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Made, peluangnya itu apa saja ya kalau kita berbisnis fashion, ngapain gitu kok kita harus bisnis fashion. Nah, selain peluang, nanti kita akan lihat nanti ya secara keseluruhan ada hambatan dan tantangan. Nah, nanti kita juga akan lihat caranya itu nanti seperti apa, menggabungkan antara peluang, hambatan, kemudian tantangan bisnis fashion teman-teman Gen Z ini ya. Oke, liners, next ya. Silahkan. Baik. Nah, di sini hambatannya apa gitu ya? Hambatannya ini ada beberapa ya. Hambatan itu biasanya lebih banyak ditemukan dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu kita rasanya garing banget, nggak ada ide gitu ya, atau pembaruan idenya itu terhenti. Mau ngapain lagi setelah ini gitu ya? Atau setelah mungkin teman-teman melihat di beberapa media sosial, di Instagram misalnya, di Facebook, terus kemudian teman-teman YouTuber sudah seperti itu, saking banyaknya ya berseliweran sekarang, jadi nggak tahu mau ngapain, itu seperti itu. Jadi itu seperti itu. Kemudian ini lanjutannya, kesulitan menghadapi perubahan dengan cepat. Nah, ini banyak sekali terjadi ketika kemarin kita kan 2 tahun ya, 2 tahun lebih itu kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak tahu harus apa. Kemudian banyak teman-teman yang punya bisnis fashion atau mungkin yang bahkan sudah berniat untuk berbisnis di bidang fashion, itu akhirnya merasa tidak melihat ada kesempatan di sana, akhirnya tergoda untuk mengalihkan ke usaha yang lain gitu. Jadi nggak bisa melihat peluangnya apa ini. Itu seperti itu. Kemudian akhirnya karena melihat situasi nggak memungkinkan, terus kemudian tadi ya gonta-ganti usaha, akhirnya nggak yakin. Usaha saya di bidang fashion pada saat ini kok nggak menjanjikan ya. Kok saya rasanya sudah capek ya, nggak ada hasilnya. Itu seperti itu. Jadi makin terkikis ini, keyakinannya semakin lama. Nah, biasanya dari semua hal itu kenapa itu bisa terjadi? Di awal mula
ketika mendirikan usaha fashion ini tidak memperhitungkan risiko yang akan timbul gitu ya. Jadi kita itu harus memperhitungkan risiko yang jelas dan tidak jelas. Ini untuk berbisnis apapun itu seperti itu. Karena situasi itu serba tidak bisa kita duga ya. Misalnya fluktuasi nilai mata uang rupiah terhadap dolar itu terkadang nanti juga akan mempengaruhi nilai tawar, kemudian harga-harga bahan baku itu seperti itu. Baik, next slide. Iya, nah ini tantangan bisnis. Kalau tadi hambatan itu yang dari dalam ya, dari dalam. Kemudian tantangan itu situasi sekeliling kita, situasi yang ada mungkin di lingkungan dekat kita gitu ya, atau mungkin di lingkungan secara global itu seperti itu. Nah ini tantangannya apa? Mematok target. Bisa jadi ini misalnya target penjualan, yang gitu ya, target penjualan. Atau mungkin target produksi, jumlah omsetnya berapa, kan gitu ya. Tapi tidak melihat kondisi di luar itu bagaimana, kan gitu ya. Tidak tahu kondisi saat ini itu seperti apa. Nah, itu seperti itu. Kemudian, nah ini penyakitnya ini kalau Gen Z. Siapa sih yang nggak kenal media sosial, kan gitu ya. Siapa sih yang nggak suka pakai gadget yang gitu. Tapi ternyata ketika saya intip gitu ya, saya pernah tanya, halo, bikin konten apa kamu kan gitu ya hari ini. Wah, ini ternyata mereka hanya suka merepost atau reshare gitu. Jadi masih kurang produktif ya ternyata untuk pemanfaatan teknologi digital. Bahkan untuk menampakkan seperti apa karakter dirinya itu di sana belum gitu ya. Jadi malah banyak menampakkan profil diri yang mungkin kalau istilah anak sekarang kegabutan. Nah, itu ternyata berbahaya ya menampakkan kegabutan karena kita bisa dilihat banyak orang dan itu akan diprofiling. Nah, itu akan harus kita batasi juga. Nah, ini kalau yang sudah berusaha ya. Atau kita juga bisa ini lihat konten bisnisnya milik orang lain gitu ya. Ada beberapa waktu yang lalu ketika ada netizen menyatakan ketidakpuasan terhadap harga suatu produk, anehnya dia malah dituntut gitu. Tetapi akhirnya dari marketingnya menyadari bahwa kurang tepat menanggapi konsumen seperti itu, akhirnya juga ada proses perbaikan. Nah, itu ya. Jadi bagaimana etikanya kita menanggapi kritik dari konsumen gitu ya, agar kita juga tidak terjebak satu debat kusir ya yang sering kita alami berhari-hari gitu ya di beberapa media sosial. Nah, ini. Kemudian ada modal, keterbatasan modal dan perputaran tidak terukur. Jadi seperti ini di sini. Masih banyak yang menganggap, terutama untuk mereka yang ingin memulai bisnis ya. Seringkali kalau saya tanya, loh itu bagus idenya, kenapa nggak dibuat, Dek, kan gitu ya. Ini Kak, modal saya nggak cukup loh, kan gitu. Nah, ternyata perhitungan dia untuk modal awal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Made, itu modal yang sudah dipergunakan oleh pebisnis kelas menengah misalnya seperti itu. Padahal untuk yang kita mulai ultra mikro atau mikro sekalipun, padahal tidak perlu modal sebesar itu. Kemudian perputaran tidak terukur. Nah, ini penyakitnya ya, penyakit berbahaya. Ketika saya mendampingi UMKM, seringkali permasalahan itu terjadinya di sini. Tidak memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Biasanya kalau saya tanya alasannya gini, lah kan sekarang ini Bu, biaya adminnya kan banyak, kita kan rugi Bu kalau kita pisahkan misalnya seperti itu. Tapi di situ awal mula permasalahan. Jadi kita tidak tahu pasti berapa yang kita dapatkan dari usaha kita dan berapa yang keluar untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya apa? Ketika kita terima katakanlah order gitu ya, kita terima order terutama yang teman-teman yang gerak di bidang garment atau teman-teman yang jadi teller gitu ya atau
penjahit itu sering mengeluh seperti ini dengan saya. Loh Mbak, kemarin kan habis dapat order banyak ya. Iya Bu, tapi kan habis itu habis untuk bayar anak sekolah, buat kebutuhan hari-hari dan sebagainya. Sehingga ketika akan membayar ke supplier, dia harus menutupi dengan berhutang. Nah, ini kalau keuangannya tahu pasti bisa diukur gitu ya dengan jelas, hal-hal seperti ini bisa diselesaikan. Jadi kadang mereka mikir gini, wah saya rugi Bu, punya usaha malah nombok. Nah ternyata terjadi ketidaktertiban masalah keuangan. Nah itu seperti itu. Oke, next slide. Nah ini, bagaimana sih rumusan untuk persiapan berwirausaha? Tadi di sesi sebelumnya disampaikan oleh Pak Made tentang begitu besarnya peluang. Di sini saya juga menyampaikan perbesar menangkap peluang. Tapi peluang yang seperti apa? Kan gitu ya. Peluang seperti apa yang bisa kita tangkap? Tadi juga disampaikan beberapa unit usaha yang bisa kita lakukan terkait dengan fashion misalnya. Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa fashion itu ya memang mainstreamnya di bidang ini ya, membuat pakaian gitu ya. Baik untuk personal custom sampai ke misalnya aparel, garment gitu seperti itu. Tapi kita lihat apa yang kita sukai. Mulai dari apa yang Anda sukai. Jadi cara memperbesar menangkap peluangnya itu ditilik lagi dari diri Anda. Bukan melihat sekitar ya. Misalnya baru tren orang bikin jaket bomber nih, kan ada event G20. Jaket bomber lagi laris, aku bikin kan gitu ya. Padahal sebetulnya kurang suka membuat itu, kurang paham dan kurang tahu. Itu seperti itu. Jadi ya walaupun peluangnya juga besar, marketnya juga tersedia, tetapi kalau kita tidak suka dan kita tidak paham, kita tidak tahu, itu juga nanti dulu. Itu seperti itu. Kemudian di sini, nah ini ada orang ya yang melewati hambatan gitu ya. Memperkecil hambatan. Nanti kita lihat caranya seperti apa ya. Nanti saya paparkan lebih lanjut di belakang. Kita perkecil hambatan, jadi kita perbesar peluangnya sesuai dengan hobi kita, keinginan kita, niat kita, dan kita perkecil hambatannya. Kemudian menjawab tantangan secara optimal, gitu ya. Nah, ya, oke, lanjut ke slide selanjutnya, betul itu ya, ke slide selanjutnya betul. Nah, ini tadi. Selain tadi dengan apa yang kita niatkan, kita inginkan sesuai dengan hobi kita dan kita tahu, kita juga bisa melakukan tadi yang seperti disampaikan Pak Made, riset atau pengamatan. Riset atau pengamatan ini bisa kita lakukan secara optimal dengan menggunakan teknologi digital. Salah satunya teman-teman bisa ini ya, melalui Google Trend. Apa sih yang tren dalam 1 tahun produk fashionnya? Anda ketikkan saja, masuk ke Google Trend, kemudian nanti akan terlihat. Kemudian Anda bisa lihat tren harian, tren bulanan, itu di sana. Kemudian tren 2 tahun terakhir, itu apa? Nanti bisa Anda lihat di sana. Kira-kira apa yang mau Anda pecah, mau di breaking down, Anda mau memulai ide bisnisnya itu apa? Nah, kemudian tadi ya, untuk permodalan. Permodalan itu ini bisa kita siasati dengan kita berkolaborasi. Membuat networking, kita bisa bersama dengan unit usaha lain, kan gitu ya, seperti itu, atau mungkin dengan teman-teman yang sepemikiran atau mempunyai ide yang sama, yang kebetulan mereka juga memang menyisihkan uang gitu untuk modal. Atau dengan mitra. Mitra itu kalau tadi misalnya rantai pasokannya pendek gitu ya. Jadi kita nggak beli dari tangan ketiga katakanlah, tapi kita bisa langsung ke penyedia, ke suppliernya langsung, ke suppliernya langsung. Jadi makanya kita juga bikin MOU misalnya dengan mereka untuk pengambilan bagaimana kalau kita sudah dibayar, tadinya kita ngambil misalnya ya, kita bayar dulu 50% bahan bakunya, kemudian setelah kita dibayar oleh klien kita, kemudian kita penuhi semuanya. Nah, itu seperti itu. Dan ingat, modal itu bukan hanya uang, itu ya. Pertemanan, kemudian Anda mempunyai ini ya, kemarin saya di UMKM itu ada yang namanya modal intangible. Misalnya Anda punya desain, ini misalnya desain khusus ya, yang
sangat menarik dan masih benar-benar baru, itu bisa Anda patenkan. Nah, paten itu nanti akan ada waktunya, akan bisa juga kita bentukkan itu kalau misalnya kita jaminkan gitu ya, untuk mencari pinjaman itu juga bisa kan ya, itu seperti itu. Itu sudah ada langkah-langkah ke sana terutama untuk bidang ekonomi kreatif kan gitu ya. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Ya. Nah, ini tadi ya. Bagaimana sih cara mengatasi hambatan dan tantangan? Nah, itu oke. Mengatasi hambatan dan tantangan di sini dengan meningkatkan pengetahuan dan skill gitu ya. Nah, sekarang banyak nih seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Fitline, di Fit Academy pada saat ini. Bersyukur ya yang saat ini sudah bisa masuk untuk bergabung karena teman-teman nanti akan mendapatkan scaling up atau upgrading di bidang pengetahuan dan skill. Baik itu melalui webinar dan workshop. Wah, saya nggak punya waktu nih. Bisa kan sekarang seperti yang Anda ikuti di sini ini juga melalui online. Kan gitu ya. Ketika online Anda bisa akses dari mana saja, kapan saja, itu seperti itu bisa Anda lakukan. Bahkan sambil tadi ya, misalnya mager-mager ngelurusin badan kan gitu ya, kita bisa sambil ikut webinar itu seperti itu. Dan di sini akan sangat penting ya, akan sangat penting untuk meningkatkan usaha kita. Kalau tahap selanjutnya itu kita mempunyai legalitas. Legalitas itu seperti apa? Kalau untuk UMKM itu bisa dimulai dulu dari memiliki NIB, nomor induk berusaha, dan IUMKM ya, itu seperti itu. IUMK ya, punya UMK. Jadi ada nomor induk berusaha dan izin usaha untuk UKM. Nah, itu nanti di situ sudah ada, itu bisa diakses gratis di oss.go.id. Nah, itu sudah ada yang dengan faktor risiko maupun tanpa risiko. Itu begitu. Kemudian nanti juga peningkatan manajemen di bidang K3, keselamatan kesehatan kerja. Ini pernah terjadi ketika saya bermitra gitu ya dengan salah satu LKP. Proses persiapan itu semuanya tadinya baik gitu ya, baik, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ketika mau sampai di tahap akhir, itu ternyata ada siswa-siswa gitu yang mereka saling bercanda tanpa melihat kondisi sekelilingnya, tanpa sadar dengan kondisi yang ada di sekelilingnya. Nah, ini mereka di tahap ini mereka tidak sadar mereka ada di ruang kerja pada saat itu, sehingga ada kecelakaan kerja yang terjadi, ada yang terkena malam gitu ya. Padahal malam itu masih dipergunakan untuk mencanting dan ini panas. Kemudian kalau di fashion misalnya meletakkan gunting gitu ya. Padahal sudah diberikan wadah, kalau sudah selesai guntingnya harus masuk kemana. Nah, gunting itu posisinya bukan pada posisi aman. Nah, sehingga itu bisa juga melukai. Itu seperti itu. Nah, ini keselamatan kesehatan kerja. Itu juga harus kita perhatikan sampai detail, terus bagaimana mengkondisikan mereka untuk bekerja di dalam lingkungan agar aman. Ketika kita sudah bisa mengatasi hambatan dan tantangan, selanjutnya tentunya adalah target usaha. Target usaha itu di sini bisa kita akan memberikan target tadi ya, kita lihat kondisinya, berapa kita akan menetapkan, misalnya cakupan peningkatan omset bersih, omset kotor, dan kemudian juga peningkatan produksi. Itu seperti itu. Selanjutnya, dan slide selanjutnya, silakan. Nah, ini. Kenapa ya? Nah, ini menarik. Kemarin sudah dibahas di media sosialnya di ini ya, Fit Academy ya. Saya sempat baca di sana orang muda itu sekarang tertarik sekali untuk berwirausaha. Kenapa? Kan gitu ya. Kenapa? Nah, ini alasannya. Ini kita kembalikan ke kondisi psikologis sekarang saat ini ya. Kita lihat dulu ini dari bawah ya, ini di sini. Di bawah ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu seperti apa? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada kebutuhan udara, air, makanan, tempat tinggal. Nah, ini di sini ya. Kebutuhan dasar. Jadi ketika orang itu ingin memulai usaha atau bekerja, orang itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu seperti itu ya. Kemudian yang di piramida atasnya, ini kebutuhan akan rasa nyaman. Ketika kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka seseorang itu dia ingin bekerja di lingkungan yang dia pahami, dia kenal dan dia ketahui dan dia merasa
nyaman, gitu ya. Jadi kebutuhan rasa amannya, rasa nyamannya itu terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya ini love and belonging ya. Di sini ada keakraban dengan keluarga, kemudian dengan teman. Banyak sebagian besar dari orang muda yang bekerja, ingin bekerja sendiri atau berwirausaha itu karena dia ingin mempunyai pengaturan waktu yang lebih fleksibel. Sehingga dia bisa lebih leluasa bertemu dengan teman-temannya, bersosialisasi, dan kemudian bisa mengatur waktu untuk berkumpul itu bersama dengan keluarga. Itu seperti itu. Nah, di tahap selanjutnya, yang hijau ini, esteem, kebanggaan diri. Ketika seseorang sudah berwirausaha dan dia mendapatkan hasilnya, baik itu sedikit ataupun banyak gitu ya, dia akan memiliki kepuasan diri karena dia merasa bahwa oh ya, saya bisa ya melakukan hal ini untuk diri saya. Kemudian yang terakhir di sini adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini yang seperti yang dilakukan oleh di sini ya, Mbak Isto, yang kebetulan tidak hadir gitu ya. Ini sudah sampai di tahap ini aktualisasi diri. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bisa berbagi untuk orang-orang di sekitarnya gitu ya. Atau banyak yang kita kenal sekarang dengan nama socialpreneur gitu ya. Bisnis fashion bisa dibawa ke socialpreneur, sangat bisa. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman dari penyandang disabilitas yang mereka ingin berkolaborasi begitu dengan kami, kemudian juga pelatihan, itu juga bisa. Itu seperti itu. Jadi puncak dari bisnis itu bukan hanya untuk kesejahteraan si owner atau karyawannya, tetapi juga bisa memberikan hal-hal positif, kemanfaatan untuk lingkungan dan sekitarnya. Kalau di perusahaan ini biasanya kita kenal dengan customer social responsibility, gitu ya, itu seperti itu. Next slide. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, ini. Beberapa penelitian ini ya, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa menjaga atau meningkatkan mood booster untuk para wirausaha itu penting. Nah, di sini apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini di sini berpikir secara positif. Berpikir secara positif itu bukan berarti kita tidak boleh sedih atau tidak boleh marah, tidak boleh menangis, itu bukan. Tetapi justru menempatkan emosi dengan tepat. Bukannya pada saat kita bersedih kita menahan perasaan sedih, bukan. Tetapi kita bisa menempatkan emosi dengan tepat. Jadi ketika bersedih pun kita tetap bisa menempatkan dengan sesuai dan tepat gitu ya, itu di situ. Nah, justru menahan marah, misalnya menahan marah pada karyawan yang kalau sudah kita berikan misalnya oh ini SOP-nya seperti ini, instruksinya seperti ini, dan kemudian kita dekati kok ternyata dia masih sulit, kita bisa lihat mungkin si karyawan itu bukannya tidak memahami instruksi kita atau tidak ingin mengikuti kita, atau kalau orang Jawa bilang ngeyel gitu ya, atau mengajak kita untuk berdebat, ingin bertengkar, bukan. Tapi kita lihat juga di sini apa yang terjadi pada emosional si karyawan ini. Jadi kita juga harus secara positive thinking-nya, kita sebagai owner itu berpikirnya seperti itu. Kemudian membangkitkan keberanian. Membangkitkan keberanian itu pada saat ini. Ketika kita menghadapi situasi aktual seperti pada saat pandemi COVID-19 ya, kemarin COVID-19, itu kita harus bisa memberikan semangat. Yuk, apapun bisa kita lakukan, mesti kondisinya itu kurang baik gitu ya. Nah, kita juga bisa harus memupuk, mendorong semangat itu seperti apa. Kemudian berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko itu bukan berarti tanpa perhitungan yuk, ngawur. Misalnya seperti kalau orang Jawa bilang, tidak ada yang kita hitung. Tetap kita perhitungkan, tetapi itu risiko paling minimal yang nanti kita capai, itu seperti itu. Nah, ini tetap optimis agar bisnis kita bisa berjalan seperti apa ya. Ini kondisinya sulit. Misalnya kita membuat produk lain, kan gitu ya, produk turunan dari yang produk kita punyai, dari produk yang kita miliki sebelumnya. Kemudian juga ini ya, jangan sungkan-sungkan untuk belajar dari mereka yang sudah bisnis terdahulu. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya
sekecil apapun, kadang bisnisnya beda, itu kita juga bisa belajar dari beliau. Cara untuk marketing misalnya seperti itu, kemudian peningkatan omset, nah itu seperti itu. Atau cara ini menghadapi klien, nah itu juga penting juga. Kemudian fokus dan konsisten. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita ada hambatan ya. Kalau tidak fokus dan konsisten, maka kita inginnya berganti, ingin cepat selesai, atau sudahlah nggak ingin berbisnis lagi. Itu seperti itu. Nah, ini ada kaitannya juga fokus sama konsisten. Beberapa teman-teman itu ada yang merasa, terkadang kalau dikritik, tadi sudah merasa baperan, kemudian pengen ngamuk, pengen marah gitu. Tapi kita harus lihat kondisinya, kritiknya itu seperti apa. Karena kritik itu juga bisa loh untuk memperbaiki bisnis kita. Kemudian juga ini ya, kita juga harus perhatikan juga. Hari gini itu kan banyak ya, orang yang mungkin hanya sekedar melontarkan pendapat tanpa arti misalnya. Nah, itu caranya mengatasi seperti apa ya? Bisa kita sapa dengan baik. Halo Kak, kita juga ada loh Kak produk lain yang mungkin Kakak juga belum lihat misalnya seperti itu. Apa cara untuk menghandle netizen dan ke karyawan gitu ya, misalnya caranya gimana ya untuk mengatasi netizen yang julid misalnya seperti itu juga bisa. Nah, ada juga ini yang harus hati-hati di sini misalnya terkait dengan kasus-kasus penipuan ya, kasus penipuan. Nah, seringkali perempuan gitu, ibu-ibu tuh nggak tegaan, Bu itu sudah saya kirim loh, atau yang kita temui beberapa waktu yang lalu itu kelebihan bayar loh, kita diminta untuk membalikan sisanya misalnya. Nah, itu kalau Anda tadi punya rekening terpisah, Anda bisa cek benar nggak masuk atau benar nggak kelebihan bayar. Itu bisa dengan mudah nanti dilihat. Tapi kalau tidak punya, itu kita juga akan kesulitan nanti di sini. Nah, kalau misalnya terjadi kasus penipuan, ya kita perbaiki sistemnya agar tidak tertipu lagi ya. Tapi bukannya terus kita udah nggak mau bisnis lagi atau udahlah ganti yang lain aja kan gitu ya. Karena setiap bisnis akan menemui tantangan seperti itu. Baik, next slide. Nah, ini di sini kesehatan mental seorang wirausahawan. Banyak penelitian, saya tidak cantumkan ya di sini, tapi dari beberapa penelitian bahwa owner atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha itu pasti dia akan mengalami depresi lebih berat dibandingkan para karyawannya. Kenapa? Ya jelas ya, karena dia menentukan visi misi, kemudian target dari usaha, terus kemudian dia memikirkan secara keseluruhan. Walaupun nanti sudah ada timnya gitu ya, tapi bagaimana menyatukan semua itu dalam satu wadah. Nah, itu seperti itu. Ini sangat tidak mudah, maka perlu membuat batasan. Nah, membuat batasan atau making boundaries gitu ya. Ini dengan apa saja? Kita membuat skala prioritas, mana yang harus diurus, mana yang tidak gitu ya. Nah, kalau istilah anak sekarang tuh, nggak banget deh aku sama dia, soalnya toksik banget. Nah, itu misalnya kita menghindari dari hal-hal yang toksik gitu, seperti itu. Kita jangan mudah terintimidasi atau terprovokasi. Misalnya ada teman yang datang ke kita bilang begini, kamu kan usahanya sama si A. Kok kamu gitu-gitu aja? Si A udah bisa begini-begini loh. Masa kamu nggak malu? Kan gitu. Nah, itu kita membuat batasan. Kita tidak usah memasukkan itu ke dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita bisa memasukkan hal positifnya ya. Misalnya begini, oh ya lihat ya, si A yang dilakukan apa saja untuk sampai ke tahap itu. Nah, itu kita buat batasan, tapi kita tidak masukkan tadi rasa terbakar dalam diri itu ya, misalnya seperti itu tidak. Kemudian juga membuat batasan-batasan ini penting karena tadi walaupun sekarang sudah ada teknologi digital, tapi kita juga harus menetapkan kapan waktu toko kita yang online misalnya buka, kita berikan. Nah, ini bisa kita siasati juga kalau ada WhatsApp bisnis, itu kita berikan nanti ini ya, pesan otomatis misalnya. Terima kasih sudah menghubungi Batik Made Alliance. Saat ini kami sedang tidak tersedia. Silahkan kontak kami kembali jika kami sudah tersedia. Maksudnya sudah online gitu ya. Itu seperti itu, bisa dibuat seperti itu. Jadi Anda tidak harus tengah malam atau pagi-pagi buta melihat WhatsApp yang ada di HP Anda misalnya seperti itu.
Nah, ini juga jangan lupa. Saking girangnya, saking senengnya, itu lupa makan. Nah, ini sering terjadi. Saya sayangkan banyak desainer-desainer muda yang mengalami ini, di mana mereka untuk proses karyanya itu masih lebih panjang dan masih lebih jauh gitu ya. Mereka harus mengalami sakit gitu berkepanjangan, dan maaf bahkan ada beberapa yang tidak tertolong gitu karena abai sekali untuk pola makan. Nah, ini nanti bisa misalnya silahkan untuk makannya makan gizi seimbang gitu ya. Itu bisa Anda browsing, nanti Anda lihat seperti apa. Kemudian ini di sini, wah orderannya banyak. Orderannya banyak sampai abai terhadap pola istirahat tidur. Istirahat tidur itu penting. Karena kalau misalnya ini tidak terpenuhi, yang pernah saya alami sendiri ya, itu kita nggak bisa tuh dapat ide, kita nggak bisa mau bikin apa, atau mungkin mau melakukan apa, itu juga sudah buntu. Rasanya itu capek, kemudian badan nggak nyaman, gitu seperti itu. Terus kemudian kita juga tadi bisa nggak fokus, gitu seperti itu. Nah ini olahraga, males Bu, kan enak mager di rumah sambil makan kan gitu ya, males banget kan gitu. Olahraga itu nggak usah Anda pikirkan Anda harus pergi ke gym misalnya, terus atau mungkin harus ikut kelas-kelas tertentu. Sekarang Anda sudah bisa akses melalui YouTube gitu ya, untuk seperti apa gitu. Anda bisa penuhi juga kebutuhan itu di diri Anda. Nah ini penting karena untuk kebugaran. Jadi gabungan antara pola makan, pola istirahat tidur, dan olahraga itu satu kesatuan yang nanti itu juga bisa membuat diri Anda gitu ya, dari tubuh, pikiran maupun jiwa Anda, mind, body, and spirit itu nanti lebih balance, lebih seimbang. Sehingga nanti prosesnya Anda bisa lebih produktif. Nah, akhirnya kesehatan mental menjadi kunci sukses untuk berbisnis. Nah, itu seperti itu. Oke, seperti itu paparan dari saya dan dari Pak Made. Silahkan selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Silahkan. Wah, luar biasa sekali nih ya guys, materi yang telah disampaikan oleh Pak Made dan Bu Agustina. Boleh kita beri applause dulu nih? Atau applause ya via reaction. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, karena mungkin teman-teman juga ada nih ya yang penasaran atau ingin memberikan pertanyaan seperti itu ya ke Bu Agustina dan Pak Made. Nah, kita akan menayangkan terlebih dahulu video profile terkait dengan batik Madelians seperti itu dari punyanya Bu Agustina dan Pak Made ini. Nah, kepada tim Fit Academy, saya persilakan terlebih dahulu untuk menampilkan video profilnya. Nah, ini sekalian teman-teman bisa tahu nih buah karya atau bisnis dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, sambil menunggu tim Fit Academy menayangkan video profile, nanti untuk format tanya jawabnya, teman-teman liners bisa raise hand terlebih dahulu, lalu setelah itu akan saya persilahkan untuk on mic dan memberikan pertanyaannya seperti itu. Baik, silahkan kepada tim. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggara pembagi
Ya, baik. Baik, halo Bu Agustina. Ya, baik. Jadi kita telah melihat ya teman-teman video profil dari batik Madalions tersebut. Nah, dari company profile yang saya baca, Batik Madalions ini berdirinya sudah cukup lama ya, Liners. Lalu juga selain menyediakan produk-produk terkait batik, Batik Madalions juga menyediakan layanan nih terkait pelatihan-pelatihan dalam batik. Mungkin benar ya Bu, seperti itu Bu Agustina atau Bapak Made? Ya, betul Mas, seperti itu. Oh iya. Kami juga yang untuk Kria membuat aksesoris itu, kami dengan Wire Aksesoris kemarin yang baru dengan Desperindak itu kami juga mengadakan latihan bersama Desperindak seperti itu. Jadi banyak sekali yang ada di Batik Madelayan gitu ya. Jadi monggo kalau mau latihan fashion, kemudian batik oke, terus kemudian mau aksesoris silahkan. Jadi banyak sekali karena aksesoris kan juga bagian pelengkap dari fashion ya. Yang baru kemarin kami explore itu batik di atas kulit nabati. Itu baru kami explore yang terbaru. Kulit. Ya. Kalau boleh tahu kulit nabatinya yang seperti apa itu Bu? Kulit nabati itu kulit yang sudah disamak. Biasanya dia siap dipergunakan untuk produk ini seperti tas gitu ya, kemudian ikat pinggang seperti itu jenisnya. Oh, luar biasa sekali ya teman-teman Liners ini sangat-sangat. Ini saya juga baru dengar sih Bu, ada batik di kulit nabati seperti itu. Ya. Nah, baik. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau pertanyaan. Nah, jadi sebentar, untuk Mas. Kira-kira seperti ini, Mas. Ini, ya. Itu yang kulit nabati, Bu? Ya, ini kulit nabati. Ya. Ini baliknya seperti ini. Jadi sama seperti bahan yang kita pergunakan untuk membuat tas, kemudian ikat pinggang, seperti itu. Oke, sorry. Nah, tapi saya penasaran juga nih Bu, kalau misal perorangan begitu ya Bu, untuk latihan membatik di Madelayan itu kira-kira bisa nggak Bu? Bisa Mas. Kami dulu waktu pandemi COVID-19 itu malah saya kelas online secara private. Jadi karena kan kita nggak bisa kemana-mana ya, itu sudah. Jadi apa-apanya itu dipersiapkan dulu, difoto gitu satu persatu, terus kemudian bahan bakunya kita kirimkan, step by step-nya kita pandu secara online. Itu seperti itu. Jadi mau pakai WhatsApp bisa, kemudian mau mempergunakan Google Meet bisa, Zoom juga bisa. Itu seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya. Nah, ini mungkin teman-teman Liners yang tertarik untuk belajar membatik gitu ya. Ini bisa banget nih ke batik Madelayan seperti itu. Bisa privat juga ya, Bu, tadi ya, Bu? Bisa. Ya, perorangan, bisa. seperti itu. Nah, baik. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand di reaction. Seperti itu ya. Nanti akan saya tunjuk lalu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik teman-teman Liners, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Nah, mungkin jika teman-teman Liners ada yang kesulitan ya, mungkin raise hand atau terkendala terkait jaringan, bisa juga ini menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nah, baik, di sini ada Pak Dr. Budi. Bisa langsung menyampaikan pertanyaannya saja. Halo, Pak. Kepada Pak Budiman, bisa langsung on mic. Ya. Baik. Yo, mana nih?
Halo Pak. Halo. Halo. Ya, halo, selamat pagi Pak. Halo. Halo, iya Pak. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Budiman. Selamat pagi kepada moderator. Saya sudah mendengarkan mengenai paparan batik Madelion dari Pak Made. Yang satu lagi tadi Bu siapa? Maaf saya tidak begitu hafal. Yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Made, Pak Made cukup inovatif dan bagus sekali ya. Saya orang yang betul-betul tidak tahu mengenai perbatikan. Pertanyaan saya, apakah saya boleh belajar membatik itu tadi secara langsung, misalnya datang ke tempat lokasi, kemudian melihat, dan nanti kita bisa diskusi mengenai batik itu apa, yang paling tren, dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Sigit, dan satu lagi kepada Ibu yang terakhir tadi. Karena usia saya sudah usia lanjut, apakah masih diperkenankan untuk belajar membatik? Demikian informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya. Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih kepada Pak Made atau Bu Agustina. Saya persilakan. Oke, sebentar. Terima kasih di situ. Halo. Selamat pagi Pak Budiman. Mendengar suara saya? Ya Pak Made. Saya dengar suaranya Pak Made. Oh ya, tidak masalah Pak. Untuk belajar batik, saya pernah mengajar membatik dalam ibu-ibu usia 70 itu sudah pernah. Yang penting kalau membatik itu kan nanti belajar mulai dari nyanting dan sebagainya. Ketika orang yang ingin belajar bisa menggerakkan canting, itu sudah tidak masalah Pak. Jadi bisa saja. Usia tidak masalah, yang penting masih bisa menggerakkan tangan dengan baik, itu masih bisa. Kemudian kalau mau diskusi atau berbagi, monggo saya persilakan. Mungkin kalau Pak Budiman ini teman saya, jadi beliau sudah tahu nomor saya. Kalau mau diskusi lebih lanjut, monggo Pak, segala macam ide atau apa, monggo saja, tidak masalah saya. Saya persilakan. Begitu saja. Ada yang belum jelas Pak? Halo Pak Budiman, apakah pertanyaannya sudah cukup menjawab Pak, atau ingin memberikan pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Made atas welcome-nya kalau saya belajar membatik. Lah, Nyun Sewu, kira-kira kapan saya boleh mulai belajar menggerakkan tangan saya untuk menggerakkan canting tersebut? Misalnya katakanlah, tiap hari Selasa, tiap hari Minggu, jam sekian, atau tiap apa saya diperkenankan untuk melihat langsung prakteknya, dan nanti bagaimana saya bisa mempraktekkan di rumah. Begitu Pak Made dan Ibu siapa itu? Agustinus ya? Ya, Agustin. itu. Ya. Terima kasih. Siap Pak Budiman. Untuk jadwal mungkin kita harus janjian dulu ya Pak. Karena
saat ini agak padat jadwal saya. Tapi kalau misalnya jenengan bisa online itu mungkin bisa lebih fleksibel seperti itu. Nanti kita bisa janjian aja dulu. Siap begitu. Baik. Terima kasih Pak Budiman. Kalau bisa online lebih bagus. Ya, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita realisasikan di dalam bentuk online. Jadi saya kepengen belajar betul batik itu bagaimana dan hasilnya bagaimana, saya ingin melihatnya. Karena saya bodoh sekali di dalam hal membatik. Terima kasih Pak Made. Selamat berkarya dalam bidang seni. Siap Pak, sama-sama Pak. Oke, saya terima kasih ke ini. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Pak Budiman atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Made atas jawabannya. Nah, ini juga sudah ada nih Pak dan Bu Agustina pertanyaan dari Mbak Hanifia Roshida. Saya bacakan terlebih dahulu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Made dan Bu Agustina. Perkenalkan saya Hanifia. Saya izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan ini agak keluar dari topik. Nah, pertanyaan itu bagaimana sih ceritanya Bapak atau Ibu ketika awal mendirikan bisnis Made Lions batik ini? Terima kasih. Mungkin perjalanannya nih Pak sama Bu terkait awal mula berkarir memulai batik Made Lions. Mungkin saya jawab dulu ya. Mungkin nanti Pak Made bisa menambahkan. Baik. Oke. Awal mula batik Made Lions itu tadinya line batik kita itu di bidang jahit ya waktu itu, karena memang kebutuhannya di bidang jahit di tahun 2010 itu seperti itu. Saya sendiri walaupun tidak berlatar belakang pendidikan fashion, tapi saya kursus gitu ya, kursus untuk kursus jahit gitu, demikian juga dengan Pak Made itu seperti itu. Terus awal mulanya seperti itu. Lebih banyak kita ke ini ya, ke pakaian-pakaian perempuan, jadi kebaya, terus kemudian blus itu seperti itu, dan pakaian pesta gitu ya. Kalau di Instagram itu ada, kita pernah juga membuat pakaian bridal itu seperti itu. Jadi mengikuti kebutuhan dari masyarakat waktu itu, pengennya apa ya kita buatkan, itu seperti itu. Nah terus di tahun 2015 itu awal mula pertama tentang batik ya. Saya sendiri memang suka batik karena dari kecil sudah sering diperkenalkan batik gitu oleh keluarga kan gitu ya. Jadi suka banget gitu di batik. Pak Made itu ikut lomba batik. Nah itu baru pertama kali ikut itu untuk lomba batik dengan Dikranasta Jogja waktu itu juara 2 itu waktu itu. Nah terus dari situ justru karena lomba itu kita menang, kita belajar batik di sana untuk proses, kemudian pewarnaannya yang betul seperti apa. Kalau untuk motifnya nggak masalah ya, tapi seperti yang terakhir itu Pak Made itu yang di slide terakhir tadi sudah juara 1 untuk kejuaraan yang internasional yang menyelenggarakan waktu itu KJRI Chicago. KJRI Chicago itu ingin mencari batik yang Indonesia, Nusantara, tidak hanya satu wilayah Indonesia saja ya, tetapi dengan selera internasional. Nah, itu dapat juara 1. Di mana nanti kami di akhir tahun ini, batik kami nanti siap nanti untuk warung konsuler miliknya KJRI Chicago. Itu seperti itu. Jadi itu enggak serta-merta, perjalanan itu memang awalnya memang kita memang ingin ya. Tadi saya sampaikan, kita memang ingin dan niat punya hobi seperti itu ya kita lakukan. Jadi kalau kita nggak suka itu akan sulit. Itu seperti itu. Nah, monggo silahkan Pak Made mungkin bisa menambahkan. Oke, saya tambahkan sedikit. Saya dari kecil itu suka menggambar. Itu mungkin kalau saya tadi berbicara tentang peluang bagaimana memulai usaha. Saya memulai usaha bisa dikatakan saya memulai mengerjakan sesuatu karena saya suka. Saya awalnya suka menggambar, kemudian saya suka kriya, saya suka membuat sesuatu. Kalau dulu di SD mungkin, kalau yang zaman saya mungkin masih ada pelajaran keterampilan. Salah satu
pelajaran favorit saya itu keterampilan, membuat sesuatu. Itu akhirnya berkembang ketika saya kuliah, kemudian saya mulai melakukan bisnis kecil-kecilan, mulai dari membuat kartu lebaran, itu handmade, kemudian menggambar wajah, sketsa, menjual bunga wisuda, dan seterusnya. Membuat aksesoris zaman dulu, tren pernik-pernik aksesoris itu saya sempat buat aksesoris, sempat buat boneka flanel dan sebagainya. Bahkan saya sempat menjadi buruh memasang payet kerudung. Itu pernah saya coba dengan gaji, kalau perhitungannya itu sangat murah sekali. Cuman saya ingin punya pengalaman memasang payet kerudung, itu sangat murah ternyata. Itu akhirnya itu kemudian seperti yang diceritakan Ibu Agustina tadi, saya nyemplung di batik ketika saya mengikuti lomba. Kemudian ternyata desain saya mendapat perhatian yang cukup besar dari pelaku batik di Jogja waktu itu, Ibu Hani Notosastro. Dia setengahnya memaksa saya ikut bergabung di Paguyuban Batik. Sekarang saya anggota Paguyuban Batik Sekar Jagad. Nah, di sana mau nggak mau saya harus belajar tentang batik. Saya juga semakin tertarik dengan batik, kemudian menekuni batik sampai sekarang. Seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih belajar karena ternyata masih banyak hal tentang perbatikan yang tersembunyi. Itu ibarat harta karun. Itu begitu banyak hal-hal yang amazing menurut saya, menakjubkan, itu yang belum kita ketahui seperti itu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya perjalanannya Pak, Bu, sampai dengan saat ini. Nah, untuk Mbak Hanifia Rosida, apakah ada feedback? Baik, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab. Nah, untuk teman-teman lainnya, dikarenakan waktu kita sangat terbatas, jadi mohon maaf karena sesi tanya jawab kita tutup terlebih dahulu. Nah, mungkin tadi ada sedikit yang kelupaan seperti itu ya. Jadi mungkin karena ini webinar pertama dari Fit Academy, kayaknya masih banyak nih ya teman-teman yang masih bingung sebenarnya Fit Academy itu apa sih, atau mungkin nggak tahu gitu terkait Fit Academy ini. Nah, secara garis besar Fit Academy ini merupakan produk dan layanan dari fitinline.com untuk belajar mengenai fashion. Nah, untuk Fit Academy yang diselenggarakan kali ini itu terdiri dari 9 webinar dan 2 workshop. Nah, untuk webinarnya itu free guys, sangat gratis, Jadi kalian tinggal mendaftar aja seperti itu. Nah, untuk webinarnya sendiri ini juga itu berkaitan dengan menjadi fashion planner nih, terutama buat para Gen Z ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, bahwa Gen Z ini sangat antusias sekali, sangat sangat-sangat bersemangat seperti itu untuk terutama menjadi entrepreneur. Nah, kalau di sini mungkin kita akan memfokuskan kepada para Gen Z yang memiliki cita-cita menjadi fashionpreneur, seperti pembicara kita pada pagi hari ini yang berhasil membangun bisnis batik Made Alliance seperti itu. Nah, satu lagi untuk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, nah ini teman-teman silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Link absensi sudah dikirim di kolom chat oleh tim Fit Academy. Nah, jadi silakan teman-teman untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui terkait dengan Fit Academy atau mungkin ingin mengikuti rangkaian webinar selanjutnya dan juga workshop seperti itu, teman-teman bisa pantengin dan follow Instagram dari Fit Academy dengan username fitacademy_2022.
Nah, ini seperti yang sudah di-share oleh tim Fit Academy, ini merupakan Instagram dari Fit Academy. Jadi silahkan teman-teman untuk bisa follow dan pantengin nih informasi-informasi dari Fit Academy selanjutnya. Oke, baik. Nah, ini sambil menunggu mungkin ya teman-teman yang ingin, maksudnya untuk teman-teman yang sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini, silahkan untuk mengisi link absensi yang telah di-share di kolom chat seperti itu. Oke, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kita akan masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang belum on kamera, silakan untuk on kamera terlebih dahulu. Ayo teman-teman yang belum on kamera, teman-teman liners semuanya, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Oke, sesi dokumentasi akan dipimpin oleh tim Fit Academy. Kepada tim Fit Academy, saya persilakan. Oke, teman-teman dimohon untuk buka kameranya ya. Sesi dokumentasi akan kita mulai. Oke, dimulai dari slide pertama. 1, 2. Tahan, lagi 1. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Terima kasih, boleh dinonaktifkan kembali kameranya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Oke. Nah, dengan tadi berakhir pula rangkaian webinar kita pada hari ini. Namun saya mengingatkan sekali lagi ya kepada teman-teman liners, jika kalian tertarik untuk mengikuti webinar dan workshop dari Fit Academy, silahkan untuk pantengin nih Instagram kita dengan username fitacademy_2022. Nah, kalau bisa follow juga ya guys, seperti itu. Nah, sekali lagi untuk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini, silahkan teman-teman mengisi link presensi yang tertera di kolom chat seperti itu. Saya Syari Ramadan, bila ada kekurangan dan salah mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Kepada teman-teman serta Bu Agustina dan Pak Made sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih guys. Start your fashion business with Fit Academy. Terima kasih semuanya, Mas Ari. luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agustina. Bu. Matur nuwun Mas Made, Mbak Gustin, matur nuwun. Sami-sami. Sami-sami. Salam dari Bogor. Terima kasih Mbak Yanis. Salam. Udah, piye iki keluar iki. Iki munggah dhewe to, Nak. Iki karet yo munggah dhewe. Ora ana sing gagas sing bisa.